selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Glorenza Marbun, NPM 200910170 dari kelas E semester 3. Nah, video kali ini masih dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dan dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSC MPD. Nah, materi kita hari ini adalah penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa memahami penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Nah, kali ini ada 6 bahan kajian yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu pengertian media, yang kedua media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, yang ketiga media sebagai sumber belajar, yang keempat macam-macam media pembelajaran, yang kelima prinsip pemilihan dan penggunaan media, dan yang terakhir pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Nah, langsung saja kita ke bahan kajian yang pertama, yaitu pengertian media. Media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, ada beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu H. Malik pada tahun 1994. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua menurut Gerlach dan Eli, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga menurut Latuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan bergaya. Bahan kajian kita yang kedua yaitu media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandaskan dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Baiklah, kita lanjut ke kajian yang ketiga yaitu media sebagai sumber belajar. Proses pembelajaran terjadinya proses komunikasi atau interaksi antara orang yang belajar dengan aneka sumber belajar, maka agar komunikasi atau interaksi tersebut terjadi secara optimal, dibutuhkan yang namanya media pembelajaran. Nah, kemudian kita beralih kepada macam-macam media pembelajaran. Nah, ada beberapa macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya, radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan masih banyak lagi. Kemudian, ada media visual. Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi ataupun proyektor. Nah, media visual itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu media visual diam yang berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Nah, kemudian media visual gerak. Nah, media visual gerak ini berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Yang keempat, media serbaneka.
Macam-macam media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya, papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada peta dan globe. Macam-macam media pembelajaran berikutnya adalah peta dan globe yang berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi, seperti keadaan permukaan, yaitu bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Nah, kemudian bahan kajian kita yang kelima yaitu prinsip pemilihan dan penggunaan media. Prinsip pemilihan yang pertama yaitu motivasi. Harus ada kebutuhan, minat atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan inteligensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran. Kemudian organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang lebih bermakna. Yang kelima, persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin memerlukan prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses. Yang keenam, emosi. Pelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respon emosional, seperti rasa takut, cemas, empati, cinta kasih, dan kesenangan. Yang ketujuh, partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekedar diberitahukan kepadanya. Oleh karena itu, belajar memerlukan kegiatan. Yang kedelapan, umpan balik. Hasil belajar dapat apabila secara berskala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya, pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan. Yang kesembilan, penguatan atau reinforcement. Apabila siswa belajar, ia harus didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri, dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. Yang kesepuluh, latihan dan pengulangan. Sesuatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetisi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian, ia dapat tinggal dalam ingatan dalam jangka panjang. Yang ke-11, penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah dan situasi baru. Nah, kemudian prinsip penggunaan media pembelajaran. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, media yang digunakan harus sesuai
dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, media harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Kemudian, bahan kajian kita yang terakhir yaitu pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran juga dilengkapi dengan RPP dan tes hasil belajar sebagai syarat dalam suatu proses pembelajaran. Yang pertama yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Berdasarkan PP 19 tahun 2005, pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang adalah bentuk jamak dari medium. Batasan mengenai pengertian media sangat luas. Namun dalam tulisan ini dibatasi pada media pendidikan, yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, perangkat penilaian. Setiap kegiatan yang berlangsung pada akhirnya ingin diketahui hasilnya. Demikian pula, dalam pembelajaran untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang yang belajar, harus dilakukan pengukuran dan penilaian. Dengan mengukur hasil belajar, maka akan dapat diketahui tingkat penguasaan tentang materi yang telah dipelajari. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal, membuat proses pembelajaran lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat atau visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lengkap. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, like, share, komen, dan subscribe. Unika Smart, Unika Jaya. Terima kasih.